Halo warga 62 sekalian, jumpa lagi bersama gue Yazid Aliski. Jadi di segmen teman tidur kali ini gue akan melanjutkan pembahasan dari video gue yang sebelumnya tentang kasus pembunuhannya Munir, seorang pejuang HAM yang mati karena diracun. Oke, jadi di part kedua ini gue akan membahas tentang temuan tim pencari fakta kasus pembunuhannya Munir. Skenario pembunuhannya Munir, aktor yang diduga terlibat, dan informasi dari seorang intelijen Belanda. Oke, gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita bahas. Warga 62 sekalian, jadi di sidang kasus pembunuhannya Munir, ini ada beberapa fakta yang sampai hari ini tidak bisa dikupas sampai tuntas. Ini adalah sebagai berikut. Pertama, ini temuan terkait Badan Intelijen Negara. Jadi tim pencari fakta kasus pembunuhannya Munir ini menemukan adanya indikasi persekongkolan antara petugas PT Garuda Indonesia dan para pejabat BIN untuk membunuh Munir. Nah, hal ini didasari karena tim pencari fakta ini menemukan catatan percakapan telepon antara pejabat BIN, Muhdi PR, sama pilot senior Garuda, Polikarpus. Tapi di sini terjadi kejanggalan, guys. Jadi kejanggalannya adalah kenapa polisi selama ini tidak memeriksa tuntas sejumlah saksi penting di lingkungan BIN seperti Hendro Priyono, mantan kepala BIN, dan Bambang Irawan, agen rahasia BIN. Muhdi PR juga kan cuma diperiksa di sebuah hotel. Terus mantan sekretaris tim pencari fakta, Usman Hamid, dia ini kan pernah mengaku kalau dia itu udah mengantongi nama aktor di belakang layar kasus pembunuhannya Munir. Tapi kenapa dia itu menolak untuk nyebutin? Walaupun kata dia keterlibatan BIN, menurut Usman Hamid, ini udah pasti ada. Yang kedua, temuan terkait PT Garuda Indonesia. Jadi tim pencari fakta ini menemukan bahwa Direktur Utama Garuda waktu itu, yang bernama Indra Setiawan, dan pejabat keamanan Garuda, ini Ramel G. Anwar, ini terbukti bersama-sama membuat surat penugasan palsu untuk Polikarpus. Temuan ini dikuatkan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan kalau Poli ini bersalah atas dakwaan membuat surat palsu. Dan kejanggalannya adalah kenapa waktu itu polisi itu tidak menetapkan Indra dan Ramel Gia sebagai tersangka juga. Yang ketiga, temuan terkait hubungan telepon. Jadi, dari bukti-bukti yang sudah didapat, tim pencari fakta menemukan percakapan telepon yang mencurigakan antara kantor BIN, telepon genggamnya Poli, dan sejumlah pejabat Garuda Indonesia. Di sini kejanggalannya adalah, kenapa polisi dan jaksa waktu itu nggak ngasih tahu? Sebenarnya apa sih isi dari percakapannya Poli dan Muhdi? Akibatnya, apa yang dibicarakan melalui handphone antara Poli dan Muhdi? Sampai sekarang kan, ini kan nggak pernah terungkap. Padahal ya, penyidik waktu itu kan menemukan fakta bahwa Muhdi ini sempat beberapa kali menelpon ke rumahnya Polikarpus pada 25 Agustus, 3 September, dan 6 September 2004. Yang masing-masing ini sebanyak 2 kali. Muhdi dan Poli juga 15 kali nih berhubungan lewat handphone pada saat tanggal 7 September 2004, di saat waktu itu Munir tewas. Nah, akan tetapi dalam berbagai kesempatan, Poli dan Muhdi ini kan sama-sama mereka ini menyangkal terkait hubungan telepon antara mereka itu. Di depan penyidik, polisi, dan hakim, Muhdi kan juga berkali-kali mengaku kalau dia itu nggak kenal sama yang namanya Polikarpus. Muhdi juga mengaku bahwa dia tidak pernah berhubungan dengan Polikarpus. Akan tetapi, ketika polisi dan jaksa waktu itu nunjukin print pemakaian handphonenya dia, di situ Muhdi itu membenarkan bahwa itu adalah nomornya dia, nomor punya dia. Tapi dia beralasan kalau yang berbicara sama Poli lewat handphone itu ya bukan dia. Alasannya, karena handphone itu sudah biasa dipakai sama siapa saja. Warga 62 sekalian, selain banyaknya kejanggalan yang ditemukan sama tim pencari fakta kasus pembunuhannya Munir, ada juga nih di sini fakta lain terkait sebuah dokumen yang berisi skenario pembunuhannya Munir. Jadi, ketua tim pencari fakta waktu itu, Brigadir Jenderal Marsudi Hanafi, dia ini pernah dapat informasi tentang keberadaan sebuah dokumen yang berisi skenario pembunuhannya Munir.
dari seseorang yang identitasnya dirahasiakan demi keamanannya dia. Setelah diselidiki dan dokumennya itu ketemu, ternyata dokumen ini berjumlah 6 halaman. Halaman pertama dan kedua ini berisi skema dan peta, lengkap dengan nama orang-orang yang terlibat dalam operasi itu. Menurut dokumen itu, operasi ini ternyata juga melibatkan para pejabat intelijen dan personil yang direkrut dari luar intelijen. Terus, lembar-lembar berikutnya ini menjelaskan dengan lebih rinci cara bagaimana operasi ini harus dijalankan, plus catatan pertemuan untuk mematangkan rencana operasi itu. Yang mana dari dokumen ini ada 4 skenario yang udah disiapin untuk ngehabisin nyawanya Munir. Skenario pertama, ini Munir akan dibunuh pas dia lagi di kendaraan. Tapi pembunuhan ini nanti akan dibuat seolah-olah kalau Munir itu kecelakaan. Skenario pertama ini tidak berhasil. Lanjut, skenario kedua, ini Munir akan dibunuh dengan bantuan dukun santet. Dan ya, skenario kedua ini juga gagal. Lanjut, skenario ketiga, Munir ini akan dibunuh melalui makanan yang ada di kantornya. Makanan yang udah dikasih racun pastinya. Dan skenario ketiga ini juga gagal. Skenario keempat, ini Munir akan dibunuh dengan cara diracun saat dia naik pesawat Garuda. Dan akhirnya, cara inilah yang berhasil. Warga 62 sekalian, jadi dalam persidangan kasus pembunuhannya Munir, jaksa penuntut umum yang waktu itu adalah Cyrus Siregar, berdasarkan bukti-bukti yang ada, Cyrus ini mendakwa Muhdi waktu itu sebagai dalang pembunuhannya Munir melalui anak buahnya yang bernama Polikarpus. Alasannya, menurut jaksa, Muhdi ini punya sakit hati sama Munir karena waktu itu Munir itu udah ngebongkar kasus penculikan aktivis 97-98 yang dilakukan sama Kopassus. Lah, karena terbongkarnya kasus itu, Muhdi akhirnya kan dicopot dari jabatannya sebagai Komandan Jenderal Kopassus, yang padahal baru dia pegang selama 52 hari. Bukti lain yang dihadirkan jaksa untuk mendakwa Muhdi PR kalau dia itu terlibat kasusnya Munir, ini adalah kesaksiannya Budi Santoso. Budi Santoso ini sebagai saksi kunci hubungan antara Muhdi dan Poli. Nah, menurut pengakuannya Budi kepada tim penyidik, Budi ini menyatakan bahwa Poli adalah agen non-organik yang direkrut sama Muhdi. Selain itu, Budi juga mengaku kalau dia itu pernah beberapa kali diminta Muhdi untuk menyerahkan uang kepada Poli. Budi juga mengaku bahwa saat dia bertemu Poli di ruangannya, ini Poli pernah bilang, "Saya mendapat tugas dari Pak Muhdi untuk menghabisi Munir." Lah, pas Poli bilang begitu, ini ternyata ada saksi lain yang ngedengerin, yakni Kapten Infanteri Kawan. Menanggapi keterangannya Budi, Muhdi ini mengatakan bahwa dia ini sama sekali nggak kenal sama Polikarpus. Muhdi juga membantah kalau dia itu disebut pernah memerintahkan Budi untuk memberi uang kepada Polikarpus. Kolonel Budi Santoso ini juga menyatakan bahwa ada rapat yang membahas tentang rencana menghabisi nyawanya Munir. Akan tetapi, menurut Hendro Priyono, kepala BIN waktu itu, BIN ini nggak mungkin merencanakan operasi melenyapkan seseorang yang dianggap sebagai musuh negara dalam rapat operasi intelijen. Kata Hendro, operasi melenyapkan seseorang dilakukan tanpa perintah tertulis dan tidak dibahas dengan deputinya. Hendro Priyono juga waktu itu menegaskan bahwa dia tidak pernah memberi instruksi untuk merencanakan atau membunuh Munir. Tapi dia mengatakan, ya mungkin aja ada sebuah operasi yang tidak diketahui sama pimpinan. Tapi saya perhatikan tahap demi tahap hukum membuktikan tidak, kata Hendro Priyono. Dia ini mengaku kalau dia itu sudah melakukan pengecekan ke jajaran bawahannya dan tidak satu pun dia menemukan keterlibatan BIN dalam operasi pembunuhan Munir. Warga 62 sekalian, jadi dalam persidangan 3 Oktober 2006, Polikarpus ini dianggap tidak terbukti terlibat pembunuhan. Dia itu hanya divonis 2 tahun penjara karena terbukti menggunakan dokumen palsu surat penugasan yang dia pakai pada saat penerbangan dari Jakarta ke Singapura. Karena itulah waktu itu kasasi memangkas hukuman yang sebelumnya 14 tahun ini menjadi hanya 2 tahun penjara. Nah, kejadian ini nih menjadi tantangan berat bagi para pendukung Munir.
termasuk para penyelidik dari kepolisian, untuk bagaimana mereka ini bisa menemukan bukti baru, agar bukti ini bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk mengajukan permohonan peninjauan. Akhirnya Kabareskrim Polri waktu itu, Bambang Hendarso, dia ini nunjuk bawahannya, Brigadir Jenderal Matius Salempang, untuk memimpin tim penyidik. Mereka akhirnya membuka kembali hasil tim pencari fakta sebelumnya yang dipimpin sama Brigadir Jenderal Marsudi Hanafi. Menurut tim sebelumnya, Munir ini kan diracun pas di dalam pesawat dari Jakarta ke Singapura, yang mana racun yang digunakan adalah racun arsenik yang diduga dimasukkan ke dalam mie goreng dan jus jeruk yang dimakan sama Munir pada waktu penerbangan sekitar 2,5 jam itu. Dan pelakunya adalah Polikarpus, pilot senior yang sebenarnya memiliki jadwal terbang ke Beijing, Cina. Tim pencari fakta yang baru, pimpinan Matius, ini akhirnya menyingkirkan semua kesimpulan itu. Sebab apa? Sebab menurut seorang mantan anggota tim itu, kesimpulan tim pencari fakta sebelumnya ini tidak didasari bukti yang kuat dan hanya berupa dugaan-dugaan. Satu-satunya yang dipakai tim baru untuk menyelidiki kasusnya Munir ini adalah hasil otopsi dari Belanda yang memastikan bahwa Munir ini diracun pakai arsenik. Akhirnya, tim pencari fakta yang baru ini mereka memfokuskan penyelidikan kasusnya Munir kepada racun arsenik. Gel-Gel, seorang pakar forensik dari tim penyelidiknya Munir yang menyelidiki jenis racun arsenik untuk membunuh Munir. Setelah Gel-Gel ini melakukan penelitian yang panjang, Gel-Gel ini akhirnya berhasil menemukan fakta baru bahwa racun arsenik yang masuk ke tubuh Munir ini diperkirakan masuk sekitar 8-9 jam sebelum Munir wafat. Nah, dari situ penyidik pun akhirnya menarik mundur waktu penerbangan. Dari situ mereka akhirnya menyimpulkan bahwa racun arsenik yang masuk ke dalam tubuhnya Munir ini masuk pas ketika Munir berada di Bandara Changi ketika penumpang transit. Dan kesimpulan ini akhirnya menyelesaikan kebuntuan dari hasil kerja tim pencari fakta yang sebelumnya. Maka dari itu, pada 25 Januari 2008, Mahkamah Agung ini akhirnya mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Kejaksaan Agung dalam kasus pembunuhan Munir dengan terdakwa Polikarpus. Mahkamah Agung akhirnya memutuskan menghukum Polikarpus dengan hukuman 20 tahun penjara. Warga 62 sekalian, selanjutnya yang perlu kalian tahu, ternyata ada 3 saksi kunci dalam kasus pembunuhannya Munir yang diduga mati secara misterius. Siapa sajakah mereka? Oke, yang pertama adalah Raymond JJ alias Ongen. Ongen ini adalah satu-satunya orang yang diperkirakan dia itu melihat Polikarpus ini menuangkan arsenik ke minumannya Munir pas di Coffee Bean di Bandara Udara Changi, Singapura. Ongen, pria berambut gondreng ini mati diduga kena serangan jantung. Tapi cuma sedikit orang yang percaya kalau dia itu kena serangan jantung. Dan matinya ini dianggap misterius. Yang kedua adalah Pendeta Tengkudun. Pendeta Tengkudun ini dulu kerap kali mendampingi Ongen pas Ongen itu diperiksa sama polisi. Dan diperkirakan Pendeta Tengkudun ini mengetahui perannya Ongen dalam pembunuhannya Munir. Pendeta Tengkudun ini mati secara mendadak. Yang ketiga adalah Laksamana Muda Bijah Subianto. Jadi beberapa bulan setelah kematiannya Munir, Bijah ini sempat mengundang orang-orang terdekatnya Munir untuk bertemu sama dia. Mereka ini 3 kali bertemu, dan setelah itu Bijah ini tidak mau lagi bertemu sama mereka karena alasannya Bijah ini diancam sama petinggi BIN. Bijah yang sempat menjabat di BIN sebagai Deputi Operasional dan Teknologi, Bijah ini mati secara mendadak pas Bijah lagi sedang berada di Guangzhou, Cina. Warga 62 sekalian, selanjutnya Rahlan Nasidik, Direktur Eksekutif Imparsial waktu itu, juga sebagai anggota tim pencari faktanya Munir. Dia ini benar-benar mempelajari kasus pembunuhannya Munir sampai ke Belanda. Hal ini berdasarkan saran dari teman intelijennya dari negeri jiran. Rahlan ini dia disarankan untuk menemui seorang intelijen Belanda yang dari awal intel itu udah menelusuri dan mempelajari kasus pembunuhannya Munir.
Singkat cerita, Rahlan ini terbang ke Belanda. Tepatnya dia menuju Amsterdam. Nah, pas di Amsterdam, Rahlan ini sudah janjian dengan agen Belanda yang punya informasi rahasia tentang kasus pembunuhannya Munir. Nah, ketika bertemu dengan Rahlan, agen Belanda itu ternyata adalah seorang perempuan berambut pirang. Pada waktu itu, perempuan itu mengenakan rok pendek dengan tato mawar di betis kakinya. Dan setelah mereka ngopi tipis-tipis, intel perempuan itu berkata sama Rahlan, "Saya hanya akan menjawab pertanyaan yang Anda ajukan, tidak lebih." Karena pada waktu itu Rahlan itu kan bingung ya, mau memulai nanya ke intel perempuan itu dari mana. Akhirnya Rahlan ngomong begini, "Kenapa pemerintah Belanda terlambat menyerahkan hasil otopsinya Munir?" Karena memang kita semua tahu ya bahwasanya hasil otopsinya Munir ini baru keluar 2 bulan setelah kematiannya Munir. Tepatnya 25 November tahun 2004. Lah, intel perempuan ini menjawab apa ketika ditanya kenapa Belanda terlambat menyerahkan hasil otopsinya Munir? Intel perempuan ini menjawab, jadi ada kekhawatiran laporan itu akan dijadikan bahan untuk kampanye politik. Nah, di situ Rahlan akhirnya baru inget dia. Kalau Munir tewas, itu di masa-masa kampanye pemilihan presiden putaran kedua. Jadi waktu itu emang tinggal 2 pasangan calon presiden yang tersisa. Jadi Megawati Hasyim Muzadi dan SBY sama Yusuf Kala. Jadi keduanya itu emang sedang kampanye untuk pemilihan pada 20 September 2004. Lah di situ kan akhirnya Rahlan itu terpancing. Dia akhirnya balik nanya ke agen perempuan itu. Jadi kira-kira kematiannya Munir ini akan dipakai politik sama calon yang mana kira-kira? Kata si Rahlan ya. Dan intel perempuan itu hanya menjawab bahwasanya pemerintah yang berkuasa waktu itu kan Megawati dengan kepala badan intelijennya itu Jenderal Hendro Priyono. Nah, latar belakang penyebutan nama Hendro Priyono itu adalah cerita intel perempuan ini sebelumnya. Karena intelijen Belanda waktu itu udah mengendus, udah mencium sejak awal bahwasanya kematiannya Munir ini akan berujung di badan intelijen. Dia itu menjelaskan bahwasanya cara Munir mati ini caranya khas kerja intelijen. Rahlan akhirnya di situ bertanya lagi. Jadi dengan temuan racun arsenik, pembunuhnya adalah pihak yang diduga ini nggak suka sama aktivitasnya Munir, yaitu tentara. Dan forensik ini bisa dipakai untuk kampanye hitam bagi Yudhoyono yang jenderal tentara itu, tanya Rahlan. Dan intel perempuan itu ya hanya menjawab ya seperti itu singkatnya. Rahlan pun bertanya lagi, kenapa sih Munir dibunuh dengan cara serumit itu? Dan intel perempuan itu akhirnya menjawab juga bahwa pesawat sebagai tempat pembunuhan ini merupakan cara terbaik untuk mengumumkan ke seluruh dunia. Dengan dosis yang dinaikkan, Munir ini dipaksa tewas sebelum mendarat, sehingga negara tujuan otomatis mengotopsinya tanpa persetujuan keluarga, sebagaimana aturan umum dalam semua penerbangan. Rahlan akhirnya menjawab di situ, oh itu rupanya yang diinginkan sama pembunuh Munir. Jadi Belanda mengumumkan ke dunia bahwasanya seorang aktivis yang anti militer ini terbunuh di sekitar hari pemilihan presiden. Wah. Dan menurut intel perempuan itu, pemerintah Belanda emang dari awal itu sudah mencium gelagat itu. Sehingga pemerintah Belanda ini akhirnya menunda menyerahkan hasil otopsi hingga masa pemilihan presiden selesai. Warga 62 sekalian, kasus pembunuhannya Munir yang sampai hari ini masih menyisakan kebuntuan. Tidak ada titik terang terkait siapa aktor utama dari skenario pembunuhannya Munir ini. Persidangan selama ini ya hanya bisa menjerat aktor lapangannya, yaitu Polikarpus, dengan penjara selama 8 tahun dan Indra Setiawan selama 1 tahun. Dan karena itu juga, menurut gua, masyarakat umum sah-sah aja lah untuk mempercayai teori konspirasi manapun yang memang beredar di sekitar mereka. Dan akhirnya ini gue tegaskan kembali ya, bahwa gue bikin konten ini bukan dalam rangka menjatuhkan siapapun. Dari gue cukup sekian, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton konten ini. Kita ketemu lagi di konten gue yang selanjutnya.